quality. Quality is the level of good or bad, or the level or degree of something. This term is widely used with business, engineering, and manufacturing in relation technique and concept to improve the quality of product or service product. Quality level in relation to business. The notion of quality is the sustainability between the specification of a product and the needs of consumer, or the good or bad level of a product in the eyes of its user. Kualitas adalah tingkat baik atau buruk, tingkat atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam bisnis, teknik, dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan produksi. Tingkat kualitas dalam kaitannya dengan bisnis. Pengertian kualitas adalah kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dengan kebutuhan konsumen atau tingkat baik buruknya suatu produk, barang maupun jasa di mata penggunanya. According to expert. According to David L. Coates and Stanley Davis 2005, quality is a dynamic condition related to product, service, people, process, and the environment that meet or exceed what is expected. According to Garvin, quality is a dynamic condition associated with product, people, labor, process, and talks, and the environment that meets or excites consumer or consumer expectation. Consumer tastes or expectation for a product are always change, so that product quality must also change or be adjusted. Selanjutnya ada kualitas menurut para ahli. Kualitas menurut David L. Coates and Stanley Davis tahun 2005. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. Yang kedua ada pengertian kualitas menurut Garvin. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, orang atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Selera harapan konsumen terhadap suatu produk berubah, sehingga kualitas produk juga harus berubah atau menjadi disesuaikan. Understanding the level of sustainability of a business. It can also be interpreted that business continuity is a business that has benefit both for short-term benefit and long-term benefit. Is a sustainable is measured not just at any time. A business is said to be sustainable if the company is able to achieve the goal in its business, can increase value in the long term, and has consistency in maintaining what it has achieved. Selanjutnya yaitu memahami tingkat keberlanjutan suatu bisnis. Dapat diartikan bahwa keberlangsungan usaha adalah usaha yang memiliki manfaat baik untuk keuntungan jangka pendek maupun keuntungan jangka panjang dan bersifat keberlanjutan. Tidak sembarang waktu. Sebuah bisnis dikatakan keberlanjutan jika perusahaan mampu mencapai tujuan dalam bisnisnya, dapat meningkatkan nilai dalam jangka panjang, dan memiliki konsistensi dalam mempertahankan apa yang telah dicapai. Perkenalkan, nama saya Ninda Gita, NIM 020. According to expert, business community is a stability of a business where continue is the system of ongoing business within the administration continue and approaches to protect business community and business expansion.
Widyati 2017. Menurut para ahli, kelangsungan usaha adalah suatu kestabilan keadaan usaha, di mana kelangsungan adalah sistem usaha yang sedang berjalan yang meliputi penambahan, kelanjutan, dan pendekatan untuk melindungi kelangsungan usaha dan usaha ekspansi. Widyati 2017. Product quality benefits. Increasing market share. Target market with increasing many customer already towards your product. Number 2. Minimize goods cost. Customer satisfaction will minimize the production of goods or service because too many orientation is on the type, time, and number of product according to customer needs. Number 3. Making international impact. The more customer you get, the more famous your product will be, both local and internationally. Number 4. Ensure your company reputation. Companies that are able to make product with good quality will carefully get a good title in the eyes of their customer, and this will greatly improve the company image. Manfaat produk kualitas. Meningkatnya pasar, membagikan target pasar akan meningkat karena banyaknya pelanggan sudah mempercayai produk Anda. Yang kedua yaitu meminimalkan biaya. Kepuasan pelanggan akan meminimalkan produksi barang atau jasa karena orientasi perusahaan adalah pada jenis, waktu, dan jumlah produk menurut konsumen. Yang ketiga yaitu membuat dampak internasional. Semakin banyak pelanggan yang ada, semakin terkenal produk Anda, semakin banyak pelanggan yang mengenal secara lokal maupun internasional. Yang keempat yaitu memperbaiki perusahaan Anda. Perusahaan reputasi yang mampu membuat produk Anda dengan kualitas yang baik tentunya akan mendapatkan predikat yang baik di mata konsumen. Hal ini tentunya akan meningkatkan citra perusahaan. Incarnate effect product quality. There are creative factors that can affect product quality. Number 1. Human resources in the most improvement element that enables the process of increasing value. This is focused about from tonics, ideas, and human energy. Number 2. Work production or SOP that requires everyone to carry out activity and according with agreed rules. Machines are tools used in the product of goods, increases the value of a product. Number 3. Raw material. Raw material are the main material that are made so that they will produce a product that has been previously determined. Number 4. Environment. The environment is a place or location where a product is made that can affect the rules of the performance of the production process. Indikator yang mempengaruhi kualitas produk. Ada beberapa faktor tertentu yang mempengaruhi kualitas produk. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Unsur terpenting kemungkinan terjadi pada proses peningkatan nilai. Hal ini tentunya diperoleh dari pemikiran dan gagasan tenaga manusia. Yang kedua yaitu bekerja sesuai dengan prosedur SOP yang mewajibkan setiap orang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Mesin-mesin adalah alat yang digunakan untuk produksi barang untuk meningkatkan nilai suatu produk.
Yang ketiga yaitu mentah material bahan baku, merupakan bahan utama yang dibuat sehingga akan menghasilkan suatu produk yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat yaitu lingkungan, tempat atau lokasi pembuatan suatu produk yang dapat mempengaruhi hasil kinerja proses produksi. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Resta Aviolita, NIM 049. Di sini saya akan melanjutkan materi. Langsung saja ke materi. Sustainable Business Goals. Number 1, increase efficiency. Number 2, increase profit. Number 3, maintain environmental sustainability. Jadi tujuan bisnis berkelanjutan itu ada 3. Yang pertama ada tingkatkan efisiensi, yang kedua ada tingkatkan keuntungan, yang ketiga ada pertahankan lingkungan berkelanjutan. Jadi untuk selanjutnya saya akan membahas satu persatu. Number 1, increase efficiency. And the goal of sustainable business is basically to ensure business continuity. To achieve this one, the ways that can be taken is to increase efficiency in several lines. Efficiency has a huge impact on business continuity. With efficiency, companies can save a lot of money by reducing unnecessary expenses. With efficiency, the negative impact of the environment is also reduced. For this reason, efficiency is always a characteristic that can always be found in companies that implement sustainable business. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi. Untuk tujuan bisnis yang berkelanjutan pada dasarnya untuk menjamin kelangsungan usaha. Untuk mencapainya salah satunya dengan cara yang dapat ditempuh adalah meningkatkan efisiensi di beberapa lini. Efisiensi itu berdampak besar pada kelangsungan usaha. Dengan efisiensi, perusahaan dapat menghemat banyak uang dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dengan efisiensi, negatif berdampak pada lingkungan juga akan berkurang. Untuk ini, pasalnya efisiensi selalu menjadi karakteristik yang selalu dapat ditemukan di perusahaan implement bisnis berkelanjutan. Yang selanjutnya, number 2, increasing profit. Some people may think that sustainable business is expensive. By implementing sustainability alone, the costs that need to be incurred are not small, so how is it possible? The sustainable business practice can increase business profit by implementing sustainable business. The company has basically built a good reputation. A reputation like this will encourage public trust, even attract sympathy. When implementing sustainable business practice, companies will also be encouraged to seek alternative raw materials that are more environmentally friendly. Material are generally sustainable and reproducible. From a business perspective, this is certainly more profitable in the long run.
Jadi untuk nomor 2 itu ada meningkatkan keuntungan. Jadi beberapa orang itu mungkin berpikir bahwa bisnis yang berkelanjutan itu mahal. Dengan menerapkan keberlanjutan itu sendirian, itu juga perlu biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Jadi bagaimana mungkin itu bisnis berkelanjutan praktik dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Oleh menerapkan berkelanjutan bisnis, para perusahaan pada dasarnya telah membangun reputasi yang baik. Reputasi seperti ini akan mendorong kepercayaan publik, bahkan menarik simpati. Kapan menerapkan berkelanjutan praktik bisnis, perusahaan juga akan mendorong untuk mencari bahan baku alternatif. Itu adalah lebih ramah lingkungan. Jadi untuk bahan-bahan tersebut umumnya berkelanjutan dapat diproduksi dari bisnis perspektif. Itu juga tentu lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Selanjutnya nomor 3, maintain environmental sustainability. Business is impossible to run if the environment is damaged. In order to stay its business, a company must also take care of the environment in which it operates its business. This is where the idea of a sustainable business team. Sustainable business encourages companies to make effort to maintain business continuity in the long term. Is called encourage adopting better technologies or reconciling waste. When companies improve themselves by adopting better systems or technologies that are more environmentally friendly, the negative impact on the environment will be reduced. As a result, the environment will be more aware. Jadi untuk nomor 3 itu pertahankan lingkungan keberlanjutan. Bisnis ini tidak mungkin untuk dijalankan maksudnya itu lingkungan yang rusak. Dalam bisnis, perusahaan juga akan harus berhati-hati dalam lingkungan di mana ia menjalankan bisnisnya. Disinilah ide bisnis yang berkelanjutan bermula. Bisnis berkelanjutan mendorong perusahaan untuk melakukan upaya untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Ini juga bisa termasuk mengadopsi sistem yang lebih baik, teknologi baru atau daur ulang limbah. Ketika perusahaan memperbaiki diri dengan mengadopsi yang lebih baik dari sistem teknologi yang lebih ramah, lingkungan ramah, itu juga akan dampak negatif terhadap lingkungan itu akan berkurang. Sebagaimana hasil, lingkungan akan lebih terjaga. Perkenalkan, nama saya Di Fatmawati, NIM 040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu studi kasus. Langsung saja. One of the factors supporting the sustainability of a business is the quality of the company itself. For example, such as the level of product quality sold, the level of service quality, the quality of the pledge of business, and so on. If a business wants to continue to survive, it must innovate, one of which is through quality improvement according to market trends. Jadi, salah satu faktor pendukung keberlanjutan suatu usaha yaitu kualitas dari perusahaan itu sendiri. Misalnya,
seperti tingkat kualitas produk yang dijual, tingkat kualitas pelayanan, kualitas tempat usaha, dan sebagainya. Jika sebuah bisnis ingin terus bertahan dan berkembang, maka dalam bisnis tersebut, pebisnis harus berani melakukan sebuah inovasi. Salah satunya bisa melalui peningkatan kualitas sesuai dengan tren pasar pada masa kini. Suatu perusahaan dapat terus mengembangkan produk-produknya sesuai dengan inovasi dan kreativitasnya masing-masing, atau bahkan bisa dengan cara menonjolkan ciri khasnya menjadi sebuah produk yang dapat bersaing di pasar. Perusahaan juga dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk menarik minat konsumen. Dengan berbagai inovasi dan kualitas-kualitas yang ditawarkan inilah yang nantinya dapat menarik minat atau meningkatkan kepercayaan konsumen untuk terus membeli dan menggunakan produk tersebut. Hal ini dapat terjadi karena konsumen merasa bahwa produk yang ditawarkan dapat bermanfaat dan memiliki kualitas yang baik. Nah, jika hal ini terus berlanjut, maka tentunya juga akan berdampak pada keberlangsungan dan keberlanjutan suatu usaha itu sendiri. Next, one example of this case can be seen in the restaurant business, so that the business can continue to grow and survive. Business owner must innovate. This innovation can be through online marketing strategies, menu innovation, improving service quality, and so on. This innovation is aimed at attracting consumer interest and increasing consumer satisfaction. Not only that, for restaurant business, this can be an opportunity for entrepreneurs to maintain the sustainability of the business itself, especially during the economic recovery period after the COVID-19 pandemic. Salah satu contoh kasus tersebut dapat dilihat pada bisnis restoran. Agar bisnis dapat terus berkembang dan bertahan, pemilik bisnis harus melakukan inovasi. Inovasi tersebut bisa melalui strategi pemasaran online, inovasi menu, peningkatan kualitas layanan, dan lain sebagainya. Inovasi ini bertujuan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Tidak hanya itu, bagi pelaku usaha, restoran ini dapat menjadi peluang bagi para pengusaha untuk menjaga keberlangsungan usaha itu sendiri, terutama pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Next, better quality improvement can attract consumer to buy or else a product. This of course will also affect this level of sustainability of a business itself. Because if the quality offered is good, then consumer will place their trust in the product, so that this consumer decide to continue using the product in a sustainable manner. Sekali lagi, peningkatan pada kualitas produk ataupun pelayanan pada suatu bisnis menjadi salah satu faktor penentu yang paling penting bagi keberlanjutan suatu bisnis. Kualitas yang baik dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen pada produk tersebut, yang mana hal ini dapat berpengaruh langsung pada tingkat keberlangsungan suatu usaha itu sendiri. Karena jika konsumen percaya dengan produk tersebut, konsumen tidak akan ragu untuk membeli produk dan menggunakannya secara berkelanjutan. Berbeda lagi jika kualitas produk atau pelayanan yang ditawarkan memiliki kualitas yang buruk, maka konsumen tidak akan menaruh kepercayaannya dan bahkan tidak akan mau menggunakan atau membeli produk tersebut. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut dari perusahaan itu sendiri, maka dapat dipastikan usaha tersebut tidak akan bisa bertahan lama. Sekian presentasi dari saya. Thank you for watching. We hope that our videos can enjoy our videos properly and helpfully.
Oke. Sekian presentasi dari saya. Thank you for watching. We hope that our videos can enjoy for our. Sekian presentasi dari saya. Thank you for watching. We hope that our videos can enjoy our videos properly. And hopefully this video can be useful for all of you. See you.